PM Inggris lepas jabatan Ketua Partai Buruh. Saling ancam, AS Iran tetap kejar kesepakatan. Argentina taklukkan Austria, Messi cetak rekor gol Piala Dunia. Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengumumkan akan mundur dari posisi Ketua Partai Buruh, namun menegaskan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses suksesi kepemimpinan selesai. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendengar arahan dari fraksi Partai Buruh di parlemen dan menyatakan akan menghormati hasil keputusan tersebut. Ia menyampaikan sejumlah capaian pemerintahannya selama 2 tahun terakhir, termasuk perbaikan ekonomi, peningkatan upah real, penurunan waktu tunggu layanan kesehatan, hingga kebijakan ketenagakerjaan dan juga perubahan. Starmer juga menyebut kebijakan pemerintahan berhasil meningkatkan posisi Inggris di kancah internasional, termasuk hubungan dagang, kerjasama dengan sekutu Eropa, serta dukungan terhadap Ukraina. Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin baru akan dimulai pada 9 Juli dan ditargetkan selesai sebelum masa reses musim panas parlemen. Starmer juga menyatakan akan memastikan proses transisi berjalan tertib, serta menyebut akan tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga pemimpin baru terpilih. Dalam pidato penutupnya dengan suara bergetar, ia menyampaikan terima kasih kepada keluarganya dan menyebut akan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai suami dan ayah setelah meninggalkan jabatan politik tertinggi di Inggris. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik dan berbagai skandal yang mengguncang pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Partai Politik Populis Sayap Kanan Inggris Partai Reformasi Nigel Farage selaku partai oposisi mendesak diadakannya pemilihan umum segera menyusul pengumuman pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang memicu gejolak politik di negara tersebut. Pemimpin partai oposisi di Inggris Nigel Farage menuntut pemilihan umum segera digelar setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Farage menilai kondisi politik Inggris sudah tidak stabil dan menyamakannya dengan krisis tata kelola yang sering terjadi di negara-negara tidak stabil. Starmer sebelumnya menyatakan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses pemilihan pemimpin baru Partai Buruh selesai. Ia juga menegaskan telah menyampaikan keputusannya kepada Raja dan meminta proses transisi dilakukan secara teratur. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendapat penilaian dari partai dan menegaskan ia menerimanya dengan lapang dada demi kepentingan nasional. Sebelum pengunduran diri ini, posisi Starmer memang mengalami tekanan politik setelah kemenangan besar wali kota Greater Manchester Andy Burnham yang dinilai memperkuat persaingan internal Partai Buruh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut menyoroti kondisi politik Inggris melalui media sosial dengan mengkritik kebijakan imigrasi dan energi pemerintah Starmer. Selain itu, masa jabatan singkat Starmer diwarnai serangkaian kontroversi domestik, termasuk protes imigrasi, isu kepolisian, hingga kasus yang melibatkan ex-duta besar Inggris untuk Amerika Serikat yang terkait Jeffrey Epstein. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menghambat perundingan Amerika Serikat dan Iran. Meskipun demikian, perundingan tetap berlanjut meskipun ada ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan Wakil Perdana Menteri Amerika Serikat J.D. Vance dan juga Jared Kushner. Hal ini menandai dimulainya perundingan kesepakatan penghentian perang Timur Tengah. Menurut sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan MOU atau nota kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah 5 ketentuan awal dijalankan, yakni penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz, dan pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Di tengah pembicaraan genting, Trump mengancam Iran melalui media sosialnya, Truth Social, yang memperingatkan Iran untuk menghentikan kelompok-kelompok yang didukungnya di Lebanon. Trump menegaskan Washington akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Teheran apabila gangguan keamanan di Lebanon terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengakui terdapat sedikitnya ketegangan selama negosiasi, termasuk ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Meski demikian, Vance menegaskan perundingan tetap berlanjut hingga lewat pukul 1 dini hari dan berhasil mencapai kemajuan yang disebut sangat signifikan. Pembicaraan tersebut melibatkan delegasi Iran serta mediasi dari Qatar dan juga Pakistan, dengan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memimpin tim Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Ia menyatakan Iran akan terus mendorong tercapainya kesepakatan hingga solusi final berhasil dicapai. Qatar dan Pakistan selaku mediator juga mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi dan juga penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Para pihak turut menyepakati pembentukan jalur komunikasi khusus untuk mencegah insiden Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran di salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang juga selama berbulan-bulan mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tidak akan melepaskan haknya untuk melakukan pengolahan uranium. Iran menyebut langkah tersebut merupakan hak nasional yang tidak dapat dinegosiasikan, meski pembahasan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Berbicara di Teheran, Pezeshkian menyatakan tim negosiasi Iran akan terus melanjutkan perundingan dengan teguh dan penuh keyakinan. Namun menurutnya, Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun membiarkan hak pengelolaan uraniumnya dicabut. Pezeshkian juga menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mulai mengakui hak-hak Iran dalam program nuklirnya. Sementara itu, Qatar mengumumkan dimulainya KTT Danau Lucerne yang mempertemukan perwakilan Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Qatar dan Pakistan. Perundingan difokuskan pada gencatan senjata regional, masa depan Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Muscat, Oman untuk melakukan perundingan terkait pengaturan keamanan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan Wakil Perdana Menteri Amerika Serikat J.D. Vance dan Jared Kushner. Hal ini menandai dimulainya perundingan kesepakatan penghentian perang Timur Tengah. Menurut Bagher, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan MOU atau nota kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah 5 ketentuan awal dijalankan, yakni penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz, dan pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Di tengah pembicaraan genting, Trump mengancam Iran melalui media sosialnya, Truth Social. Ia memperingatkan Iran untuk menghentikan kelompok-kelompok yang didukungnya di Lebanon. Trump menegaskan Washington akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Teheran apabila gangguan keamanan di Lebanon terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengaku terdapat sedikit ketegangan selama negosiasi, termasuk ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Meski demikian, Vance menegaskan perundingan tetap berlanjut hingga lewat pukul 1 dini hari dan berhasil mencapai kemajuan yang disebut sangat signifikan. Pembicaraan tersebut melibatkan delegasi Iran serta mediasi dari Qatar dan Pakistan, dengan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memimpin tim Teheran.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Ia menyatakan Iran akan terus mendorong tercapainya kesepakatan hingga solusi final berhasil dicapai. Qatar dan Pakistan selaku mediator juga mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Para pihak turut menyepakati pembentukan jalur komunikasi khusus untuk mencegah insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran di salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kapal dagang dan tanker minyak mulai kembali beroperasi di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat, di tengah upaya pemulihan lalu lintas setelah menurun drastis akibat ketegangan kawasan. Sejumlah kapal dagang dan tanker minyak terlihat menunggu izin untuk melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Meskipun begitu, lalu lintas kapal masih berada di bawah level normal setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan akibat ketegangan keamanan di kawasan Teluk. Data pergerakan menunjukkan beberapa tanker minyak sudah kembali melintas, termasuk kapal pengangkut minyak dalam jumlah besar yang menuju kawasan Teluk. Pergerakan ini terjadi di tengah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani di Swiss yang mencakup mekanisme untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran. Meskipun Iran sebelumnya menyatakan penutupan kembali selat, aktivitas di lapangan menunjukkan lalu lintas masih berlangsung secara terbatas dengan pengawasan ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon menjadi prioritas utama dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Burgenstock, Swiss. Teheran menilai gencatan senjata di Lebanon jadi kunci bagi kelanjutan negosiasi dan penyelesaian konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Anggota tim negosiasi ekonomi Iran, Hossein Ghorbanzadeh, mengatakan bahwa isu Lebanon menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan bilateral maupun multilateral yang berlangsung di Burgenstock. Menurutnya, tanpa terwujudnya gencatan senjata di Lebanon, negosiasi mengenai isu-isu lain akan sulit dilanjutkan. Ghorbanzadeh menyebut penekanan terhadap penghentian perang di Lebanon disampaikan langsung oleh delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf. Pihaknya optimis hasil konkret dapat dicapai menjelang berakhirnya sesi perundingan hari ini. Selain isu keamanan, pembahasan juga mencakup pencabutan sanksi terhadap Iran. Ghorbanzadeh mengatakan delegasi Qatar menunjukkan kesiapan untuk membahas klausul 11 dalam kesepakatan yang mencakup pelepasan aset-aset Iran. Sementara itu, klausul 10 mengenai pengecualian sementara sanksi terhadap minyak dan produk turunannya. Ia menyebut draft final telah diselesaikan. Iran berharap pengecualian dan pelonggaran sanksi tersebut dapat segera diberlakukan dalam waktu dekat. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock dimediasi oleh Pakistan dan Qatar. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memimpin delegasi Washington didampingi Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara itu, delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penting menuju tahap berikutnya dalam negosiasi damai antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik beberapa negara sekutu NATO dan menyoroti besarnya biaya pertahanan yang ditanggung Washington, sekaligus menegaskan operasi militer Midnight Hammer terhadap Iran berhasil menghentikan program nuklir Teheran. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan Eropa melalui NATO. Namun menilai sejumlah negara sekutu tidak selalu memberikan timbal balik yang sepadan. Ia juga menyinggung Inggris dan juga beberapa negara Eropa lainnya terkait komitmen militer dalam aliansi tersebut. Trump kemudian menegaskan operasi militer Midnight Hammer merupakan serangan paling sukses yang pernah dilakukan Amerika Serikat dan menyebut serangan itu menghancurkan kapabilitas nuklir Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan operasi tersebut berlangsung selama puluhan jam dan melibatkan serangan presisi yang mengenai seluruh target yang ditentukan, yang menambahkan bahwa kondisi militer Iran kini disebut lebih lemah
dan menilai operasi itu menjadi faktor yang membuka jalur perundingan lebih lanjut terkait dengan program nuklir Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pencarian aset Iran yang dibekukan sebesar sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 106 triliun rupiah seharusnya digunakan untuk membeli produk makanan dari Amerika Serikat. Trump menyampaikan hal tersebut terkait rencana pengembalian aset Iran yang sebelumnya dibekukan dan disimpan di Qatar sebagai bagian dari kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran. Ia menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk pembelian kebutuhan pangan, sekaligus menyebut hal itu akan menguntungkan petani Amerika Serikat. Trump juga menekankan bahwa Iran harus mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dan mengancam akan mengambil tindakan jika Teheran tidak memenuhi ketentuan yang ada. Sementara itu, pihak Iran melalui Bank Sentral menyatakan bahwa mereka tidak terikat kewajiban untuk membeli produk pertanian Amerika dalam kerangka kesepakatan tersebut. Situasi ini menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara Washington dan Teheran terkait implementasi kesepakatan sementara yang masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga ibu kota Suriah Damaskus menolak seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta Suriah terlibat dalam penanganan kelompok Hezbollah di Lebanon. Dalam wawancara di Damaskus pada Senin waktu setempat, sejumlah warga menyatakan penolakan terhadap ide intervensi militer Suriah di Lebanon. Mereka menegaskan bahwa Suriah tidak boleh terlibat dalam konflik yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional, terutama di tengah upaya pembangunan dan pemulihan dalam negeri. Seorang narasumber menyebut pernyataan Trump sebagai bentuk retorika politik yang tidak harus terjadi di lapangan. Sementara itu, Presiden Rusia Ahmad Al-Shara menyebut bahwa negara tersebut tidak akan terlibat dalam intervensi militer dan menilai pernyataan Trump sebagai bentuk kekhawatiran terhadap situasi di Lebanon. Di sisi lain, Israel menegaskan akan terus melanjutkan operasi militer terhadap Hezbollah meskipun upaya gencatan senjata masih berjalan di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Remaja Palestina tewas dalam serangan di Gaza. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, kilat berwarna ungu terlihat menyinari langit kota Chelyabinsk di wilayah Ural, Rusia pada malam hari saat hujan deras dan badai melanda wilayah tersebut. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ribuan pendukung koalisi Partai Historic PAC menggelar aksi unjuk rasa di Bogota, Kolombia untuk menolak hasil sementara pemilu presiden. Aksi digelar setelah kandidat oposisi Abelardo de la Espriella unggul tipis atas Iván Cepeda dalam penghitungan suara sementara. Rekaman video menunjukkan ribuan pengunjuk rasa memadati jalanan ibu kota Bogota sambil mengibarkan bendera dan membawa berbagai spanduk bernada penolakan terhadap hasil pemilu. Massa terlihat bernyanyi dan meneriakkan yel-yel sepanjang aksi yang dimulai dari kawasan Universitas Nasional menuju lapangan Bolivar. Sejumlah spanduk bertuliskan kecurangan tidak akan memerintah di sini dan saya mempertaruhkan demi kehidupan tampak dibawa oleh para peserta aksi. Salah satu peserta aksi menyerukan agar kaum muda tidak takut menyuarakan pendapat demi menciptakan Kolombia yang lebih adil bagi semua pihak. Si los jóvenes no asumen la responsabilidad de luchar por su futuro, no estamos en nada. Este país no está en nada. Este país queda sin futuro. Sementara itu, peserta lain menegaskan komitmen mereka untuk melindungi sumber daya alam, kawasan Paramo, dan keanekaragaman hayati Kolombia. Berdasarkan hasil penghitungan sementara dari hampir 100% tempat pemungutan suara, kandidat Partai Historic PAC, Iván Cepeda, memperoleh lebih dari 12.700.000 suara atau 48,7%. Sedangkan Abelardo de la Espriella mengumpulkan hampir 13 juta suara atau 49,6%. Selisih keduanya tercatat sekitar 250.000 suara. Presiden Kolombia Gustavo Petro menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil penghitungan resmi sebelum menetapkan pemenang pemilu.
Di sisi lain, Abelardo Della Espriella telah menyatakan dirinya sebagai pemenang dan mengajak para pendukungnya untuk terus mengawasi proses penghitungan suara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Marinir Filipina dan Korea Selatan melaksanakan latihan gabungan serbuan amfibi di Cavite dalam rangkaian latihan militer multinasional Kamandak 10. Dalam rekaman yang beredar, pasukan tentara Filipina dan Korea Selatan lakukan latihan gabungan di wilayah Ternate, Filipina. Pasukan dari Filipina dan Korea Selatan terlihat melakukan pendaratan menggunakan perahu kecil sebelum melanjutkan serbuan ke arah pantai. Dalam skenario simulasi perebutan wilayah pesisir yang dikuasai oleh pasukan lawan. Latihan ini digelar di Marine Base Gregoria Lim dan juga melibatkan koordinasi antara kedua pasukan untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama di medan amfibi. Setelah melakukan pendaratan, pasukan kemudian bergerak menembus posisi musuh dan mengamankan area sasaran dalam simulasi pertempuran. Pihak militer Filipina menyatakan latihan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan interoperabilitas dan juga kesiapsiagaan operasi bersama antar negara mitra. Part ng PCG contingent, best time to para ma-exercise and observe lahat ng practices, tsaka yung updates ng pagiging Special Ops, mainly as snipers. May nakuha kami mga TTPs, pwede namin apply pagbalik namin sa unit. Latihan Kamandak 10 melibatkan beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang dan digelar di sejumlah wilayah di Filipina hingga awal Juli sebagai bagian dari penguatan kerjasama pertahanan kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lain terluka dalam serangan yang mengenai sebuah kendaraan di wilayah Al-Rimal, Gaza City pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi menunjukkan kendaraan yang hancur dan warga yang berkumpul di sekitar tempat kejadian. Sementara ambulan berlalu lalang memberikan pertolongan. Keluarga korban terlihat berkumpul di depan kamar jenazah Rumah Sakit Al-Shifa untuk mengantarkan kepergian Ragat Ashur. Menurut keluarga, korban yang masih berusia 16 tahun sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika serangan terjadi. Seorang kerabat menyebut tidak ada kelompok bersenjata di lokasi dan menyatakan serangan juga menimpa warga sipil lainnya. Dalam insiden terpisah, seorang paramedis juga dilaporkan tewas dalam serangan di wilayah Khan Younis, selatan Gaza. Selain itu, jurnalis Al Jazeera menjadi salah satu korban jiwa saat meliput peristiwa di lapangan, menambah panjang daftar pekerja media yang tewas sejak konflik berlangsung. Serangan di wilayah Gaza terus berlangsung di tengah konflik yang belum mereda, dengan laporan korban sipil yang terus bertambah di berbagai titik wilayah Palestina tersebut. Pihak internasional kembali menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan jurnalis di zona konflik, serta mendorong dilakukannya gencatan senjata untuk meredakan situasi yang terus memburuk di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Gaza menggelar prosesi pemakaman untuk 3 warga Palestina, termasuk juru kamera Al Jazeera, Mubashir Ahmad Washa, yang gugur dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza Tengah. Insiden ini kembali menyorot keselamatan jurnalis yang bertugas di tengah konflik berkepanjangan. Keluarga dan warga berkumpul mengelilingi jenazah para korban sambil melangsungkan prosesi pemakaman dan menyampaikan duka mendalam. Koresponden Al Jazeera Ashraf Al-Siraj menegaskan kematian rekannya tidak akan menghentikan kerja jurnalistik di Gaza. Ia menyatakan para jurnalis akan terus menyampaikan informasi meski menghadapi resiko besar. لماذا قتلت إسرائيل أحمد وشاح؟ لأنه يغطي الفقراء، لأنه يغطي أن إسرائيل دمرت المدارس، لأنه يقول إن إسرائيل دمرت المستشفيات، لأنه يقول إن إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة. لهذا السبب قتل أحمد وشاح، لهذا السبب قتل محمد وشاح، لهذا السبب قدمت قافلة من الزملاء الصحفيين، أكثر من 263 صحفيا يقتلون، ونحن نودعهم في ذات المكان. قبل شهرين ودعنا محمد وشاح الذي قتلته إسرائيل أيضا. ماذا تريد منا؟ تريد منا أن نسكت؟ لن نسكت. ها هي تقتل ونحن نتحدث ونقول للعالم أجمع إن هنا قضية يجب أن يعرفها العالم، إن إسرائيل تقتلنا، إسرائيل تبيدنا وتحرمنا من التعليم وتحرمنا من الدواء، تحرمنا من أبسط مقومات الحياة. Menurut Pusat Media Palestina, serangan yang terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 menewaskan Ahmad Washah yang berusia 25 tahun serta menyebabkan sejumlah orang terluka.
Di sisi lain, militer Israel menyatakan operasi tersebut menargetkan sosok yang disebut sebagai operatif sayap militer Hamas yang juga bekerja sebagai jurnalis foto Al Jazeera. Dalam pernyataannya, IDF menyebut target dihabisi dalam serangan presisi di Gaza Tengah. Al Jazeera menolak tuduhan tersebut dan menyatakan pihaknya Israel berulang kali menyampaikan klaim yang mereka sebut tidak berdasar terhadap staf media. Menurut jaringan tersebut, langkah itu digunakan untuk membenarkan penargetan terhadap jurnalis yang meliput kondisi di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktivis di Barcelona menggelar aksi solidaritas untuk memperingati korban serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran yang terjadi pada 28 Februari lalu. Aksi ini digelar jelang perundingan damai tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Swiss Minggu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa membawa foto anak-anak korban tewas dalam serangan bersama gambar pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah peserta juga membawa boneka berlumur cairan merah dan replika korban sebagai simbol protes terhadap kekerasan. Massa mengibarkan bendera Palestina dan Iran serta membawa spanduk yang mengecam Amerika Serikat dan Israel, serta para pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap anak-anak. Massa menuntut bahwa anak-anak adalah generasi penting bagi masa depan suatu bangsa yang seharusnya dilindungi. Seorang aktivis Amerika Serikat menyatakan, Washington seringkali tidak mengakui tanggung jawab atas dampak konflik yang terjadi. Menurutnya, Amerika Serikat selalu memberikan alasan terkait konflik dan serangan yang terjadi di berbagai wilayah konflik global. Creer que alguien va a aceptar la responsabilidad porque yo soy de Estados Unidos y tengo muchos años y entonces nunca he visto que se responsabilizan por el colonialismo y por el imperialismo, por las guerras que causan. Siempre tienen una excusa de hacerlo, nunca se van a tomar responsabilidades por los asesinatos y por las guerras que empiezan y las agresiones que hacen. No espero verlo en mi vida, no. Serangan di sekolah Minab disebut sebagai salah satu insiden terburuk dalam konflik yang berlangsung. Pihak Iran menyatakan hingga 170 orang tewas termasuk banyak anak-anak dalam peristiwa tersebut. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas serangan itu. Namun Israel menyangkal keterlibatan dan Amerika menyebut masih melakukan penyelidikan. Aksi solidaritas di Barcelona menambah tekanan publik internasional saat perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di tengah memanasnya ketegangan di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan aktivis dan pendukung Palestina berunjuk rasa di depan Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid. Mereka menuntut pembebasan 10 relawan kemanusiaan yang ditahan di Libya saat dalam misi mengirimkan bantuan untuk Gaza. Dalam aksi solidaritas di kota Madrid, Spanyol, para peserta membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan tuntutan pembebasan para relawan yang masih ditahan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah Spanyol meningkatkan upaya diplomatik untuk memastikan keselamatan dan kepulangan para relawan. 10 relawan itu berasal dari berbagai negara, termasuk Spanyol, Polandia, Italia, Amerika Serikat, Argentina, Portugal, dan Tunisia. Mereka ditahan di dekat kota Sirte pada 24 Mei lalu saat mengikuti konvoi darat Global Sumut yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. O sea, la fe de vida ya la tenemos, o sea, sabemos que están vivos, porque hemos pasado un momento muy, muy feo cuando no sabíamos si estaban vivos o no. Ahora sabemos que están así, pero que están con interrogatorios interminables que psicológicamente les están haciendo daño. Entonces, por eso pedimos la liberación inmediata, porque además es lo que correspondería, no tienen ningún cargo contra ellos. Salah satu relawan yang ditahan adalah Alicia Armesto, jurnalis asal Spanyol yang juga menjabat sebagai sekretaris teknis Serikat Jurnalis Madrid. Kasus ini telah memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi dan federasi jurnalis internasional yang menuntut pembebasan tanpa syarat. Para pengunjuk rasa menilai langkah pemerintah Spanyol belum cukup kuat untuk menyelesaikan situasi tersebut. Creo que el gobierno español no está haciendo lo suficiente porque no es una prioridad para el gobierno. De hecho, digamos,
no ha puesto ninguna sanción a Israel. Pihak otoritas Libya menyatakan para relawan ditahan karena tidak melengkapi prosedur hukum dan izin yang diperlukan untuk melintasi wilayah mereka. Sementara itu, konvoi Global Sumut yang terdiri dari lebih dari 200 peserta dari 35 negara terpaksa mengakhiri misinya pada akhir Mei setelah penahanan tersebut terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepanikan melanda sebuah sekolah menengah di kota Tacloban, Filipina setelah insiden penembakan menyebabkan 3 orang tewas dan sekitar 20 orang lainnya terluka. Peristiwa ini memicu evakuasi besar-besaran dan pengamanan ketat di lingkungan sekolah. Hello sir, good morning. Seperti inilah suasana panik di area sekolah saat siswa dan staf berlari menyelamatkan diri ke berbagai arah. Sejumlah korban terlihat dievakuasi oleh petugas dan warga menuju ambulans yang telah disiagakan di lokasi kejadian. Pasukan keamanan segera mengamankan kawasan sekolah serta membantu proses evakuasi para siswa dan tenaga pendidik. Menurut kepolisian setempat, 3 siswa meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu 15 orang mengalami luka tembak dan sejumlah lainnya terluka saat berupaya menyelamatkan diri. Pihak berwenang belum mengungkap identitas korban maupun terduga pelaku karena seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi menyebut 2 terduga pelaku berusia 14 dan 15 tahun merupakan siswa di sekolah tersebut. Penyidik masih mendalami motif penembakan setelah kedua terduga pelaku dilaporkan mengaku menjadi korban perundungan atau bullying. Menyikapi insiden ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh serta mendorong peningkatan sistem keamanan di sekolah-sekolah. Polisi menyatakan insiden penembakan di lingkungan sekolah merupakan kasus yang jarang terjadi di Filipina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan terhadap pos komando drone dan infrastruktur yang digunakan pasukan Ukraina. Operasi disebut menargetkan sejumlah titik di Kharkov, Kiev, Sumy, Chernigov, serta wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan dilakukan menggunakan bom udara FAB-500 dan rudal udara jarak jauh. Moskow mengklaim bom FAB-500 menghancurkan pos komando drone milik Brigade Reaksi Cepat keempat Garda Nasional Ukraina di dekat Svetloye. Sementara itu, rudal udara KH-39 diklaim menghantam pos komando Brigade Mobile ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Nizhnyaya Zufarka. Dalam laporan operasionalnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan Rusia telah melancarkan 56 serangan udara dalam 24 jam terakhir. Ukraina juga menyebut Rusia menjatuhkan 163 bom pandu dan mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam periode yang sama. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung sejak Februari 2022 setelah Moskow mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk. Rusia menyebut Ukraina gagal menjalankan kesepakatan Minsk dan menuntut status netral serta penolakan terhadap keanggotaan NATO. Di sisi lain, pemerintah Ukraina menyebut langkah tersebut sebagai invasi dan memberlakukan darurat militer di tengah berlakunya sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan hingga puluhan demonstran turun ke jalan di London untuk memperingati 10 tahun referendum Brexit yang memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dalam aksi tersebut, para peserta menyebut Brexit sebagai kesalahan besar dan mendorong pemerintah Inggris untuk kembali bergabung dengan blok Uni Eropa. Rekaman video menunjukkan massa berkumpul di stasiun Underground Temple dengan membawa bendera Inggris dan Uni Eropa sebelum bergerak menuju Parliament Square. Demonstran juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti Rejoin the EU, Brexit Still Suck, hingga kritik terhadap sejumlah tokoh politik Britania. Menurut panitia aksi dari National Rejoin March, dukungan publik untuk kembali ke Uni Eropa dinilai masih cukup tinggi berdasarkan berbagai jajak pendapat. Salah satu pengunjuk rasa menyatakan, publik telah disalah informasi dalam kampanye referendum Brexit pada 2016. Ia menyebut janji pendanaan untuk layanan kesehatan nasional tidak terwujud sebagaimana diklaim saat kampanye. Pengunjuk rasa lain menilai keputusan keluar dari Uni Eropa telah menurunkan standar hidup masyarakat Britania. Ada pula demonstran yang menyinggung kemungkinan interferensi pihak asing dalam referendum tersebut. Brexit sendiri terjadi setelah referendum pada tahun 2016 menghasilkan 51,9% suara untuk keluar dari Uni Eropa.
Hasil itu memicu perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Inggris dalam 1 dekade terakhir. Demonstrasi peringatan 10 tahun Brexit kembali memunculkan perdebatan lama di Inggris terkait keuntungan dan dampak keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga padati jalanan Paris, Prancis dalam aksi bertajuk March Against Racism atau Mars Melawan Rasisme. Aksi ini digelar sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran atas diskriminasi dan menguatnya pengaruh kelompok sayap kanan jauh di Prancis. Para peserta berkumpul di pusat kota Paris sebelum melakukan pawai sambil membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan-pesan anti-rasisme. Mantan anggota Parlemen Eropa, Jean-Luc Mélenchon juga terlihat bergabung dalam barisan aksi bersama ribuan peserta lainnya. Sementara itu, aksi ini digagas oleh Wali Kota Saint-Denis, Bali Bagayoko, dan didukung berbagai kelompok masyarakat serta tokoh politik sayap kiri Prancis. Dalam orasinya, penyelenggara menegaskan bahwa mobilisasi masyarakat menjadi jawaban terkuat untuk menghadapi menguatnya gerakan sayap kanan jauh di Prancis. Face à l'extrême droite, une seule réponse solide existe. La mobilisation de chacun et chacune d'entre nous. Pas uniquement des formations politiques, mais aussi de celles et ceux qui font l'honneur en fin de compte des valeurs du pays, c'est-à-dire vous, vos voisins, vos voisines, les jeunes, tous celles et ceux aujourd'hui qui voient avancer l'extrême droite et qui disent, yeux dans les yeux, que nous ne laisserons pas faire. Résistance! Résistance! Selain menyuarakan penolakan terhadap rasisme, para peserta juga menuntut reformasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap kaum migran dan kelompok minoritas. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya debat politik menjelang pemilihan Presiden Prancis 2027, di mana isu imigrasi dan identitas nasional masih menjadi salah satu topik utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Argentina taklukkan Austria, Messi cetak rekor gol Piala Dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, sebuah lapangan sepak bola terapung dipasang di atas Danau Chapala, negara bagian Jalisco, Meksiko, menjadi salah satu atraksi jelang Piala Dunia 2026. Dalam rekaman video yang beredar terlihat anak-anak bermain sepak bola di area berukuran kecil yang terapung di permukiman danau dengan kondisi lapangan yang bergoyang mengikuti gerak air. Pihak pengelola menyebut struktur tersebut didukung oleh drum apung untuk menjaga kestabilan, sehingga hanya laga mini 3 lawan 3 yang dapat dilakukan di atasnya. Meski terbatas, atraksi ini mendapat respon positif dari warga dan wisatawan yang datang untuk mencoba pengalaman bermain sepak bola di atas air. Pihak setempat menyebut sebagian bola sering terjatuh ke danau dan diambil kembali menggunakan arus air atau perahu kecil. Lokasi ini kemudian menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Chapala, seiring meningkatnya antusiasme menjelang Piala Dunia 2026 di Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim nasional Argentina meraih kemenangan 2-0 atas Austria dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Sekaligus membuat Lionel Messi mencatatkan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Ratusan penggemar timnas Argentina berkumpul di Buenos Aires untuk menyaksikan laga yang digelar di Dallas, Texas, dan merayakan kemenangan Abi Celesti di tengah suasana penuh antusiasme. Dalam pertandingan tersebut, Lionel Messi menjadi sorotan setelah menambah 2 gol yang membawa dirinya mencapai total 18 gol di ajang Piala Dunia, melampaui rekor milik stiker Jerman Miroslav Klose yang juga sebelumnya memegang catatan 16 gol. Meski sempat gagal memanfaatkan sebuah tendangan penalti, para pendukung menilai Messi tetap menampilkan performa luar biasa dan menjadi penentu kemenangan tim. Hasil ini membuat Argentina melanjutkan tren positif setelah menang di laga pembuka melawan Aljazair. Sementara Austria gagal menambah poin meski tampil menekan di beberapa momen pertandingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seekor kucing bernama Nimbus Pronos kembali jadi sorotan setelah memilih Kolombia sebagai pemenang dalam prediksi laga Piala Dunia 2026 melawan Kongo. Dalam rekaman yang beredar, kucing tersebut terlihat mendekati meja yang menampilkan nama Kolombia dan Kongo sebelum akhirnya berhenti di sisi Kolombia. Dukungan terhadap Kolombia kemudian ramai di media sosial setelah video tersebut menyebar dan menjadi perbincangan para penggemar sepak bola. Kolombia sendiri akan menghadapi Kongo dalam laga grup K di Guadalajara Stadium dengan target meraih kemenangan untuk memperkuat peluang lolos ke babak selanjutnya. Kongo masih mencari kemenangan pertama mereka setelah sebelumnya menahan imbang Portugal 1-1 di laga pembuka. Tren hewan peramal sendiri bukan hal baru di Piala Dunia. Setelah sebelumnya seekor gurita Paul menjadi sorotan global pada Piala Dunia 2010 karena ketepatan prediksinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang seniman asal Argentina mengubah bola sepak jalanan bekas menjadi karya seni yang mengabadikan sejarah dan momen bersejarah Piala Dunia. Di tempat workshopnya, tepatnya di kota Buenos Aires, Peti Lopez melukis bola-bola sepak bekas dengan ilustrasi tokoh legendaris, lambang federasi, dan momen ikonik dari setiap edisi Piala Dunia. Proyek bertajuk World Glories ini dimulai pada 2013 dan terus bertambah satu koleksi setiap Piala Dunia berakhir. Kini koleksinya mencapai 22 bola yang mewakili seluruh edisi turnamen hingga tahun 2022. Lopez mengaku memilih menggunakan bola bekas karena baginya benda tersebut menjadi simbol masa kecil dan budaya sepak bola jalanan di Argentina yang telah melahirkan banyak pemain besar seperti Diego Maradona dan Lionel Messi. Berkat keunikannya, koleksi World Glories telah dipamerkan di sejumlah lembaga budaya dan instansi bergengsi di Argentina, termasuk Museum Evita dan Gedung Kongres Nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor bebek bernama Merlin yang viral di Meksiko selama Piala Dunia 2026 kini didaftarkan ke Lembaga Hak Kekayaan Intelektual Meksiko. Langkah ini dilakukan oleh pemiliknya untuk melindungi nama dan citra Merlin dari penggunaan komersial tanpa izin. Rekaman video menunjukkan Merlin tiba di kantor Institut Hak Kekayaan Industri Meksiko atau INPI di Mexico City bersama keluarga pemiliknya. Kehadiran bebek berusia 2 tahun itu langsung menarik perhatian warga yang berhenti untuk berfoto bersama. Merlin menjadi viral di media sosial setelah tampil mengenakan jersey tim nasional Meksiko saat perayaan Piala Dunia 2026 di Jalan Reforma Mexico City. Pemilik Merlin, Carla Ivenete Gomez, mengatakan pihaknya memutuskan untuk mendaftarkan hak merek setelah banyak perusahaan dan pedagang menggunakan nama serta gambar Merlin tanpa persetujuan. Menurutnya tindakan tersebut tidak adil karena pihak keluarga tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan komersial tersebut. Gomez menegaskan pendaftaran ini bertujuan melindungi identitas Merlin seiring meningkatnya popularitas sang bebek di dalam maupun luar media sosial. Ya eran demasiados abusos los que estaban cometiendo con el nombre de mi pato y no se me hace justo porque a nosotros no nos estaba beneficiando que las otras empresas estuvieran haciendo esto, porque en ningún momento nos hablaron para, ¿sabes qué? Te vamos a dar una parte o algo. Nunca hicieron eso y por eso opté ya está registrada el nombre de Merlin. Sebelum mendatangi kantor INPI, Merlin juga sempat hadir dalam konferensi pers pagi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional dengan mengenakan jersey timnas Meksiko dan dasi FIFA. Pemilik Merlin menegaskan kehadiran tersebut murni bersifat hiburan dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Berkat popularitasnya, FIFA menunjuk Merlin sebagai duta resmi kota tuan rumah Mexico City untuk Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kawasan Luc Ngan di Vietnam Utara diserbu hasil panen leci yang mengalir deras dari kebun menuju pasar domestik hingga pasar ekspor. Dalam footage yang direkam pada hari Minggu waktu setempat, terlihat Jalan Nasional 31 dipadati kendaraan roda 2 yang mengangkut keranjang penuh leci segar. Suasana terlihat ramai oleh aktivitas distribusi hasil panen. Para pedagang dan pengumpul hasil panen berkumpul di sejumlah titik pengumpulan untuk membeli, menyortir dan menyalurkan buah ke berbagai daerah. Menurut para pedagang, menjaga kesegaran leci menjadi tantangan utama selama proses pengangkutan
karena buah mudah mengalami penurunan kualitas jika terpapar panas berlebih. Sejumlah pedagang menyebut hasil panen tahun ini mengalami penurunan akibat cuaca kurang baik pada masa penyerbukan dan pembungaan. Kondisi ini membuat pasokan lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu pembeli menyebut mereka juga harus lebih teliti dalam memilih buah agar mendapatkan kualitas terbaik di tengah pasokan yang terbatas. Tahun ini harga leci pun sangat tinggi sehingga mereka lebih memilih beli langsung di sentra pengumpulan ini. Cái giá cả thứ nhất là đã cao rồi, thứ nhất là năm nay vải nó mất mùa nữa. Cái cách đi mua là rất chi là khó khăn. Mua từng sọt vải là rất chi là lựa chọn này khó lắm, rất chi là khó luôn đấy. Năm nay là rất chi là vất vả, không như mọi năm. Như năm ngoái thì mình đứng ở nhà mình mua được, nhưng năm nay phải đi ra các nơi, các điểm. Luc Ngan sendiri dikenal sebagai salah satu sentra produksi leci terbesar di Vietnam Utara yang setiap musim panen mengalirkan ribuan ton buah ke pasar domestik maupun ekspor. Selain menjadi komoditas ekonomi utama, musim panen leci juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang melibatkan petani, pedagang, hingga pekerja musiman di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebelum matahari terbit, kawasan terasering sawah Longji di Guangxi, China berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga suku Yao dan Chuang menggelar festival Shuyang, sebuah tradisi tahunan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Rekaman video menunjukkan ribuan titik cahaya obor bergerak menyusuri lekukan terasering yang telah terisi air. Ratusan warga membawa obor bambu menyala, sambil mengikuti arus prosesi di belakang tari naga emas, diiringi kemeriahan kembang api yang menerangi langit malam. Arak-arakan tersebut mengantarkan Dewi bibit padi menuju lokasi upacara adat, tempat masyarakat memanjatkan doa agar mendapatkan cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan suasana sakral dan semangat kebersamaan yang terasa dalam perayaan tersebut. 我是来自武汉，然后这一次来到我们桂林这边参加这个沭阳节，我觉得非常的感动。然后跟着整个队伍，然后看到我们金龙上山，然后包括我们的央母娘娘在这个地方非常庄重的举行这个祭祀活动，我感觉就是我当时看的时候眼睛里面眼含热泪，我就觉得哇，我们中国人民就是为了去祈求风调雨顺，然后为了我们的这个 稻田能够丰收，我们大家能吃饱饭，我觉得中国人民有非常朴素的美好的愿望。然后当时我觉得我作为中国人，其中也有特别感动。 Festival Shuyang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Chuang dan Yao yang digelar menjelang dimulainya musim tanam padi secara serentak di kawasan terasering Longji. Dalam ritual utama, para pemuka adat menebarkan bibit padi ke areal sawah sebagai simbol dimulainya musim tanam dan harapan akan panen yang subur. Festival Shuyang tahun ini diselenggarakan selama 2 hari di desa Ping'an Chuang dan menarik lebih dari 12.000 pengunjung. Berbagai atraksi budaya mulai dari pertunjukan seni tradisional, ritual adat, prosesi obor, hingga kegiatan menanam padi menjadi daya tarik utama perayaan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan kota Dansai, Provinsi Loei, Thailand untuk mengikuti festival tahunan Pitakon atau Festival Hantu. Perayaan budaya yang jadi salah satu ikon Thailand ini berlangsung meriah dengan para peserta mengenakan kostum dan topeng warna-warni. Rekaman video menunjukkan iring-iringan para peserta berjalan menyusuri jalanan kota Dansai sambil menari diiringi musik tradisional. Para peserta tampil mencuri perhatian dengan mengenakan topeng hantu yang dilukis secara manual, serta kostum warna-warni khas festival Pitakon. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul juga turut hadir dan mengikuti rangkaian festival bersama masyarakat. Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah kehadiran replika hantu berukuran besar, kereta hias, serta simbol tradisional baku yang diyakini membawa kemakmuran dan curah hujan melimpah untuk musim tanam padi. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan kemeriahan festival, keunikan kostum, dan suasana ramah yang ditunjukkan masyarakat setempat. Festival Pitakon digelar selama 3 hari, mulai 20 hingga 22 Juni, dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat di wilayah timur laut Thailand. Perayaan ini memperingati kembalinya Pangeran Vesantara, tokoh yang dalam ajaran Buddha diyakini sebagai salah satu reinkarnasi Sang Buddha. Selama bertahun-tahun, Festival Pitakon telah menjadi salah satu agenda budaya paling ikonik di Thailand yang memadukan nilai religius, tradisi, dan perayaan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Seorang wirausaha muda di Republik Demokratik Kongo memanfaatkan usaha sabun cair yang dirintisnya untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Ebola. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kampanye kesehatan untuk memperkuat kebiasaan mencuci tangan di masyarakat. Rekaman video menunjukkan sosok Georgian Kafuo, mahasiswi berusia 26 tahun, yang memproduksi sabun cair di sebuah ruang produksi sederhana di kota Bunia, Kongo. Dengan mencampurkan bahan kimia dan air dalam wadah berukuran besar, Kafuo membuat sabun cair yang kemudian dijual kepada warga setempat. Menurut Kafuo, usaha yang dijalankannya bertujuan membantu masyarakat membangun kebiasaan menjaga kebersihan, terutama melalui mencuci tangan secara rutin. Inisiatif tersebut juga dilatar belakangi pengalaman pribadi yang menyakitkan. Kafuo mengaku kehilangan sejumlah anggota keluarga dan kerabat akibat wabah Ebola. Pengalaman itu mendorongnya untuk berkontribusi dalam memutus rantai penularan penyakit mematikan tersebut. Mon initiative contribue au niveau où la population actuellement, surtout durant cette période cruciale de l'épidémie à virus Ebola, elle contribue donc à desservir la population pour ses besoins de lavage des mains d'emblée. À part d'abord les bains, nettoyage des habits et tout, on est censé se laver les mains dans toutes les entrées possibles. Sementara itu, warga mulai beralih menggunakan sabun cair produksi lokal seiring dengan imbauan otoritas kesehatan untuk meningkatkan kebiasaan mencuci tangan. Republik Demokratik Kongo menyatakan wabah Ebola pada 15 Mei lalu setelah uji laboratorium mengonfirmasi keberadaan virus Bundibugyo. Wabah tersebut kemudian menyebar ke Uganda dan mendorong Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkannya sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Wabah saat ini merupakan wabah Ebola ke-17 yang terjadi di Republik Demokratik Kongo sejak virus itu pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kilat berwarna ungu terlihat menyinari langit kota Chelyabinsk di wilayah Ural, Rusia pada malam hari saat hujan deras dan badai melanda wilayah tersebut. Rekaman yang beredar menunjukkan kilat ungu terang menyiarkan cahaya di langit di atas kawasan perkotaan Chelyabinsk. Menurut Pusat Hidrometeorologi Chelyabinsk, wilayah tersebut masih berpeluang mengalami hujan deras dan badai hingga 23 Juni. Dalam 2 pekan pertama Juni, kota Chelyabinsk mencatat curah hujan sebesar 75 mm, lebih tinggi dari rata-rata bulanan sebesar 61,8 mm. Para ahli meteorologi memperingatkan potensi kenaikan level sungai yang dapat memicu resiko banjir di wilayah rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.